Nah, izin Pak Roy, tadi kan dalam sidang, hari ini kan ada pelanjutan sidang lagi ya. Tadi salah satu saksi tadi namanya Ibu Husnul Khotimah dari Advan mengatakan dia tidak tanda tangan BAP 2025. Itu seperti apa Pak? Kok bisa BAP tidak ditandatangani oleh saksi? Pertama, saya pastikan, makanya saya ingin transparan dalam pelaksanaan proses hukum ini. Saya meminta supaya itu diperlihatkan di depan hakim. Benar ya? Oke ya. Lalu diperlihatkan BAP itu tahun 2025 dan dia membenarkan tanda tangan dia. Dia membenarkan tanda tangan dia. Tetapi dia seingat dia tanda tangan di 2023. Nah itu saya bilang agak aneh. Dia membenarkan tanda tangan BAP di 2025, itu benar tanda tangan dia. Dia membenarkan dia diperiksa tanggal tahun 2025, surat panggilannya ada. Kalau saya lihat panggilannya itu di tanggal 3 Juli. Dia diperiksa tanggal 8 Juli. Ya kan? Surat panggilannya 3 Juli, sudah tanggal 8 Juli dia diperiksa. Seperti itu. Dan saya konfirmasi ke penyidiknya. Penyidiknya mengatakan tidak mungkin dia tanda tangan karena didampingi oleh PH-nya. Nama PH-nya saya lupa nih. Nama pengacaranya itu ada, pokoknya dampingi pengacaranya gitu. Seperti itu. Jadi saya pastikan BAP itu sudah sesuai. Penyidik tidak merasakan sudah dengan profesional dan saya paham betul bagaimana mekanisme SOP kami itu sangat ketat. Tapi kan tadi saksi bilang dia diperiksa di 2 kali ya Pak, di 2023 itu. Ya. Itu ada pemeriksaan di 2023 kalau saya lihat surat panggilan itu surat perintah penyelidikan. Meminta keterangan ya. Terkait dengan Chromebook ini Pak udah Pak 2023 itu. 2023 surat perintah penyelidikan. Nah di tahun 2025 dia dipanggil lagi terkait dengan penyidikan. Berarti tahun menegaskan. Dan dia mengakui kok dia diperiksa 2025, tanda tangan dia ada apa itu. Berarti 2023 itu sudah ada penyelidikannya. Iya kalau dari surat panggilan tadi ya saya baca ya seperti itu. Berarti yang intinya di tahun 2025 di BAP sudah ditandatangani apapun itu penjelasannya. Ya kan dia ngakuin tanda tangan. 2005 dari panggil apa-apa. Oke. Hanya bisa membuktikan 809 miliar sebagai dakwaan. Pertama, ya, kekayaan penambahan saham Nadiem berdasarkan pembukaan jahat dengan Kaisar Google yang mana setelah Google dipakai produknya Chrome maka Kaisar diangkat sebagai komisaris. Ada aktanya, ya kan, terungkap keterangannya. Pertama, yang kedua, Nadiem berdasarkan pengakuan saksi Joshua Notaris, Andre S. dan Sigutu membenarkan memiliki anak perusahaan seperti PT Gojek Indonesia, PT Adiwangsan Nata Kirana, PT Dompet Karyana Bangsa, PT Dompet Karyana Bangsa, PT Nalendra, Adeksana dan lain. Yang pemegang sahamnya Nadiem dan Andre serta Kevin. Mereka mendapatkan saham dari Akap sehingga menambah saham Nadiem. Uang 809M merupakan uang transfer dari PT Akap ke PT Gojek Indonesia Nadiem dan diberikan saham penyertaan modal di PT Akap. Ada modus cara meningkatkan saham Nadiem melalui perusahaan manajemen investasi bernama Endless Art Investment di Singapura. Dengan cara saham Akap dikeluarkan setor ke Endless Art Investment merupakan perusahaan manajemen investasi yang ada di Singapura, ya kan, diberikan kepada Nadiem. Jadi disamarkan, jadi seolah-olah itu perusahaan dan padahal itu dasarnya dari Akap sehingga menambah sahamnya Nadiem. 5. Saham Nadiem sebagai komisaris utama PT Akap ada meningkatkan saham miliknya dengan cara dia menyetujui mengeluarkan saham Akap. Sebagai komod dia menyetujui meningkatkan saham dia. 6. Nadiem selaku pemegang saham menyetujui opsi buyback saham 2024 sebelum masa jabatan dia sebagai menteri sehingga menambah saham atas nama dia. Simpulannya bukan hanya memperkaya 89 miliar tapi memperkaya nanti punya 15 miliar lembar saham. Kenapa? Pembentukan saham dia, pembentukan perusahaan dia itu Akap itu dia hanya modalnya berapa? 522 juta lembar saham. Meningkat menjadi 15 miliar lebih lembar saham. Nilai nominalnya pada saat pembentukan itu hanya Rp1. Kalikan pada saat IPO berapa nilai nominalnya ketika 15 lembar saham ini. Kalau pada saat IPO aja misalnya sampai dengan Rp400 berarti bisa meningkat kekayaannya berapa sampai 4, sekian triliun. Kaitannya ke sana kan kalau penjelasannya mereka kan sekarang ini split stock itu sebelum IPO ya harganya sama tapi kekayaan pas IPO-nya itu. Sekarang gini, pertanyaan gini yang perlu Mbak ini kan
bagaimana peningkatkan saham Nadiem dari 500 juta dengan nilai nomor Rp1 menjadi 15 miliar lebih, sehingga dalam LHKPN-nya itu tercatat meningkat menjadi 5, sekian triliun. Dia mengatakan dari stock split, tetapi bisa kita buktikan. Bagaimana kita bisa buktikan? Tadi ada aliran pertama, penerimaan saham dia mulai perusahaan manajemen investasi di Singapura, namanya Endless Art Investment. Dari sana baru transfer ke dia. Yang kedua, ada meningkatkan saham dia melalui perusahaan dia, anak perusahaan dia, Dompet Karya Anak Bangsa, PT Gojek Indonesia dan sebagainya. Yang ketiga, yang lebih penting, ada persetujuan dia sebagai pemegang saham dia menyetujui namanya opsi buyback. Padahal pada saat itu Akap dalam keadaan rugi. Dia mengatakan setuju buyback untuk apa? Supaya meningkatkan saham dia, sehingga sahamnya berapa buybacknya? Buybacknya itu kalau nggak salah sekitar 91 juta dolar. 91 juta dolar buybacknya. Jadi berapa peningkatan saham nomor sahamnya? Disitulah meningkat dari 522 juta lembar saham menjadi 15 miliar lembar saham. Kalikan berapa pada saat ini? Itu berapa kekayaan dia bertambah. Jadi kalau kita bicara korupsi, bukan berarti dia langsung mendapatkan keuntungan dari tidak. Dia membangun ekosistem yang simbolis mutualisme, yang saling menguntungkan dengan pihak Google, ya kan? Google dikasihnya promo S di kementerian, dia mendapatkan keuntungan. Tadi kita sampaikan keuntungan PT Akap? Keuntungan PT Akap menambahkan pertumbuhan bisnis dia. Menambahkan pertumbuhan bisnis dia, dia mendapat keuntungan di situ. Google dapat apa? Google mendapatkan apa? Mendapatkan jasa bayar dari jasa servis. Coba pikirkan, dalam keadaan rugi, masyarakat membayar cashback 20%, Akap dapat cashback 20% pun dia masih rugi. Dari kita gunakan, masyarakat kan gunakan jasanya jasa aplikasi Akap kan, produknya Google, misalnya Google Map, Google kan menggunakan kan. Itu 20% cashbacknya itu masuk ke PT Akap, tapi Akap selalu rugi, ya kan? Akap kenapa rugi? Karena dia bayar bayar cicilan tiap bulan ke Google Indonesia berapa juta dolar dia bayar. Selain itu yang buat dia rugi manajemen pemegang sahamnya seperti nanti mencari keuntungan di situ. Meningkatlah saham dia seperti termasuk 809 miliar itu. Pertanyaannya, Jose sudah mengatakan itu tidak ada utang piutang. Yang lebih menggilakan lagi, yang perlu kita lihat Jose mengatakan dia hanya menerima RUPS sirkuler, rapat umum pemegang dolar saham dolar rapat. Artinya investasi Google yang besarnya 786 juta dolar itu yang dicatatkan hanya sekian miliar rupiah itu tuh Jose selaku notaris tidak mendapatkan bukti agreement dan bukti Pertanyaan saya, ya kan, sama dengan keterangan dari orang keuangan yang itu mengatakan kami tidak punya SOP, tidak punya aturan terkait dengan ketentuan pengelolaan keuangan. Masa perusahaan sebesar itu nggak punya SOP-nya? Hanya kebiasaan.